berpartai itu dipandu oleh sebuah cita-cita dan gagasan, perangkat nilai dan prinsip-prinsip. Dalam hal ini maka pada saat melakukan komunikasi, menjalin suatu pertemuan, itu juga harus dilandaskan oleh gagasan dan value itu. Maka dalam case Pak Effendi Simbolon, ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu. Nah, Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai. Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi, maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik, dan berbagai perbincangan yang begitu luas di antara anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi. Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali kong komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai. Itu Mbak, terima kasih. Effendi Simbolon itu tuh jadi sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kan kalau misalnya melihat Effendi Simbolon ini sebelum perkara kemarin ketemu RK dan Jokowi itu sebelumnya juga pernah mendukung Pak Prabowo ya, tapi baru pecatnya sekarang. Nah itu gimana dan apa arti pemecatan ini? Apakah itu tandanya bahwa memang semua kader itu harus tegak lurus sama atau? Ya memang kalau terkait dengan tegak lurus tentunya di PDI Perjuangan adalah partai yang cukup disiplin ya, kalau bisa dibilang paling disiplin dibanding partai lain yang bisa mengatakan begitu. Dan terkait juga demokrasi di internal partai itu juga kami tinggi. Artinya apa? Bahwa tidak semudah itu juga di partai kami untuk memecat siapapun itu, dan kalian bisa melihat dari track record gitu ya, ada juga banyak kader-kader kami yang masih kalau melakukan pelanggaran dilakukan mediasi dan lain-lain. Tapi rasa-rasanya Bung Effendi Simbolon itu bukan baru sekali juga. Ya, ada semacam pembangkangan dari apa yang sudah menjadi keputusan partai dan gongnya adalah di DKI Jakarta. Berarti momen peristiwa yang membuat Pak Effendi dipecat adalah kemarin yang ketemu RK dan Jokowi itu ya? Betul, salah satunya. Tapi kan kita juga melihat track record dan sudah beberapa kali ada pembangkangan terhadap keputusan partai. Kira-kira begitu. Mas, mungkin ini kan yang jadi pertanyaan juga dari publik itu, sekarang kan udah ada langkah tegas untuk pemecatan Pak Effendi. Nah sebelumnya kalau buat Pak Jokowi sendiri itu udah ada langkah seperti yang sama juga ke Pak Effendi, atau sebenarnya Pak Jokowi juga sudah mengembalikan KTA atau seperti apa sih? Saya jawab pendek aja ya. Okay. Tidak semua langkah, tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik, itu aja. Okay. Tapi artinya juga sudah bukan kader juga kan ya Mas? Ya udah dari jauh-jauh lama ya. Kan kita bisa lihat dari apa yang sedang terjadi sekarang. Saya rasa kalau memang ada hubungan antara kader dan partainya tidak seperti itu.